Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang mulai mengakuisisi 19% lebih saham perusahaan Australia dan pada perdagangan hari Jumat kemarin bergerak naik. Dan bagaimana potensi saham ke depannya, apakah kenaikan hanya kenaikan sementara? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham DOIT yang pada perdagangan hari Jumat ditutup naik 5% lebih ke 560. Secara teknikal jika kita lihat DOIT walaupun hari Jumat kemarin naik 5% lebih, secara teknikal saat ini masih belum begitu oke, masih bergerak sangat downtrend walaupun saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 530. Jadi saat ini DOIT belum sempat menyentuh support psikologisnya di 500, sudah bisa bertahan dari rebound. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham DOIT, asing memang terpantau terus masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi kenaikan 5% lebih ini jika kita lihat di broker summary sebenarnya terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk DOIT menurut saya harus hati-hati, kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi walaupun memang ada satu sentimen karena DOIT resmi mencaplok hampir 20% saham 29 Metals Australia. Jadi mencaplok atau akuisisi perusahaan Australia. Tapi secara pergerakan tidak terlihat ada akumulasi besar pada kenaikan 5% lebih ini. Dan di atasnya bisa kita lihat 560 saat ini masih berupa resisten yang harus ditembus saham DOIT. Jadi DOIT apabila terpantau minggu depan mencoba naik di atas 560 masih gagal, secara teknikal menurut saya masih belum oke. Masih ada potensi untuk melanjutkan low menuju harga 500. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat turun dalam terbentuk candle hijau, tapi tetap saja mencoba naik di atas 600 ternyata gagal dan masih melanjutkan low. Jadi apabila mau entry, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan DOIT bisa naik di atas 560. Karena apabila berhasil naik, minimal ada potensi untuk mulai terbentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 600. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di garis EMA 50-150. Tapi jika teman-teman mencoba break di atas 560 masih gagal, hati-hati. Walaupun asing terus masuk akumulasi, secara teknikal masih belum oke. Secara broker summary pun belum terpantau ada akumulasi besar. Kan bisa saja ini hanya kenaikan yang untuk menarik retail masuk karena ada sentimen pemberitaan akuisisi. Jadi tetap ingat ini masih belum aman karena belum ada akumulasi dengan jumlah yang besar pada kenaikan tinggi ini. Untuk UNTR juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin bergerak naik 0,79% ke 25.400, tapi sama secara teknikal UNTR juga saat ini tidak oke, sudah mulai downtrend setelah sebelumnya sempat beberapa kali mencoba break 28.000 masih gagal dan saat ini malah turun bawah garis EMA 50-150. Jadi sebelumnya secara teknikal UNTR oke, masih bergerak uptrend, masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Tapi dalam satu minggu terakhir ini UNTR sudah mulai reversal, sudah mulai downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini tepat di 26.000. Dan jika kita perhatikan sekarang juga UNTR turun bawah 25.500 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan support terdekat saat ini untuk UNTR ada di sekitar 24.800 sampai 25.000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk UNTR, asing memang terpantau dalam 2 minggu terakhir sampai 3 minggu terakhir mulai masuk. Tapi di broker summary pun terpantau kenaikan hari Jumat ini tidak ada akumulasi, malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk UNTR juga menurut saya harus hati-hati, karena saat ini masih mencoba untuk naik di atas 25.500. Jika terpantau ini masih gagal juga, sebaiknya join dulu karena masih beresiko untuk coba entry, karena potensi untuk kembali turun ke zona support ini masih lumayan besar. Jadi apabila mau coba spekulatif buy untuk saham UNTR, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu di zona ini untuk buy on support. Tapi resiko juga masih besar walaupun ini masih berupa zona support, karena apabila tembus, UNTR akan lanjut downtrend dengan target penurunan di 24.000. Karena secara teknikal UNTR juga masih belum oke, belum ada sentimen positif. Jadi secara teknikal apabila belum berhasil naik di atas garis EMA 150, cara tren jangka menengah masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi apabila mau buy on breakout pun di sekitar 25.500, pertimbangkan untuk jadikan 26.000 sampai garis EMA 50 saat ini sekitar 26.775 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Karena kita harus perhatikan apabila mencoba break gagal, maka potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Oke, sekarang kita akan coba analisa saham TBIG yang bisa kita perhatikan. Saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Itu selalu saya jelaskan pentingnya garis EMA 50-150. Sebelumnya TBIG mencoba beberapa kali break garis EMA 50-150 gagal break, tapi setelah berhasil break di
akhir November bisa kita lihat TBEG mulai sideways karena tertahan di zona 1980 sama 2000, tapi setiap kali gagal break selalu bisa kita perhatikan bertahan di garis EMA 50-150. Dan hari Kamis berhasil bertahan, hari Jumat naik sangat tinggi menyentuh target atau resisten berikutnya di sekitar 2150. Jadi jika kita perhatikan ini merupakan zona resisten berikutnya yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham TBEG. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah tunggu di sekitar garis EMA 50-150, saat ini sudah untung lumayan besar karena kenaikan hari Jumat hampir 10%. Menurut saya harus perhatikan pergerakan TBEG minggu depan. Apabila mencoba untuk naik dari zona ini masih gagal, pertimbangkan untuk take profit atau jadikan 2100 sampai 2050 untuk target trailing stopnya. Dan jika kita perhatikan untuk TBEG, asing terpantau masih terus keluar. Jadi walaupun 1 minggu terakhir ini naik lumayan tinggi, asing belum terpantau masuk, malah terus distribusi. Tapi di broker summary kenaikan hampir 10% ini terpantau ada akumulasi besar yang dilakukan broker KI. Jadi untuk TBEG yang saat ini baru mau coba pantau, menurut saya saatnya harga sudah naik lumayan tinggi, apalagi sudah mencapai zona resisten yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham TBEG. Jadi beresiko untuk baru coba entry saat ini dan ternyata mencoba break zona ini ternyata gagal. TBEG saya lihat tetap masih ada potensi untuk melemah ke sekitar 2050. Jadi yang ingin coba entry, saya tetap bisa wait and see untuk tunggu kembali di sekitar zona 2050 atau apabila bisa dapat di zona ini akan lebih oke. Di sekitar 1980 sama 2000. Dan secara teknikal untuk tren jamunan sebenarnya TBEG masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50-150 ini. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, belum mau take profit di sekitar zona ini, bisa trailing stop atau hold saja terus selama TBEG tidak turun bawah kedua garis EMA. Karena saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 pelan-pelan mulai bergerak naik. Bisa saja minggu depan terus naik dan mencapai harga 2000 untuk garis EMA 50. Jadi bisa jadikan garis EMA 50-150 untuk trailing stop apabila memang teman-teman dapatnya sekitar garis EMA 50-150 dan belum mau take profit di sekitar harga zona ini apabila gagal break. TWR bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih, tapi secara teknikal TWR tidak seoke TBEG karena saat ini secara tren masih bergerak sangat downtrend setelah gagal bertahan di garis EMA 50-150. Jadi setelah mencoba bertahan ternyata tembus, bisa kita setelah tembus TWR terus downtrend, terus terbentuk high low walaupun ada potensi untuk technical rebound, bisa saja ini hanya technical rebound dan masih melanjutkan penurunan. Jadi kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin juga hati-hati, candle tidak oke, shadow ke atas lumayan panjang mencoba naik menyentuh 670 tapi baru sekitar 660, TWR sudah melemah kembali dan ditutup di 630. Dan jika kita lihat belum sempat menyentuh 600 baru sekitar 610 memang TWR mencoba untuk bangkit. Dan untuk TWR bisa kita perhatikan ada X date nanti tanggal 7 Januari di hari Selasa. Dan secara teknikal jika dibandingkan TBEG, TWR tidak oke. Dan jika kita lihat di broker summary pun asing memang terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan ini masih terus distribusi dan kenaikan 2% lebih ini terpantau ada distribusi. Jadi harus hati-hati untuk TWR walaupun kemarin naik, candle tidak oke, ternyata ada distribusi. Jadi apabila minggu depan kembali bergerak naik tapi mencoba naik di atas 660 sampai 670 masih gagal, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan low dengan target penurunan di 600. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah pertimbangkan untuk take profit apabila TWR ternyata gagal naik di atas 670. Kan sebelum juga sama berhasil rebound, mencoba naik di atas resisten ternyata gagal, masih melanjutkan low. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.